Bincang-bincang transisi PAUD ke SD bersama Bu Darmin, Bu Novi, dan Bu Saripah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk duduk bersama, kita diskusi sedikit tentang penguatan transisi PAUD ke SD. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan, silakan dijawab sesuai pengalamannya Ibu, dan nanti kita diskusikan bersama. Pertanyaan yang pertama, apakah melalui PPDB Ibu dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Pertama masuk. Iya. Apakah dengan kita melakukan penerimaan murid baru itu kita sudah bisa kenali kebutuhannya peserta didik kita? Belum Karena baru perkenalan. Pertama masuk hanya kita membutuhkan saja identitasnya seperti nomor NIK-nya orang tua. Dan kalau dari PAUD atau dari TK dia kita butuhkan juga ijazahnya. Ya. Itu saja. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Calistung ini maksudnya membaca, menulis, dan berhitung. Anak-anak bisa menimbulkan kecemasan atau stres. Nah, Akan ada tes. jadi kadang juga berpengaruh juga pada mentalnya. Iya. Kalau di sekolah di sekolah sini tidak butuh dulu itu. Karena anak yang masuk di sini itu jelas dia perlu akan bimbingan apabila sudah jadi siswa di sini. Yang kita butuh hanya timbangan berat badan, tinggi badan, dengan nomor NIK-nya orang tua. Karena mereka masuk di sini kan mereka masih butuh pendidikan yang selayaknya di SD bagaimana. Kalau membaca dan menulis itu nanti di SD kelas 1. Kalau di TK, PAUD itu hanya pengenalan huruf, warna, bentuknya. Saya kira hanya itu. Dan memang di sekolah kita tidak diadakan juga tes calistung itu kan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Maksudnya selain tes calistung biasanya apa yang dilakukan sekolah untuk mendukung penguatan diri anak setelah beralih dari PAUD ke SD? Kalau biasanya pengenalan huruf, pengenalan garis-garis berbentuk huruf. Iya. Ya. Itu saja. Kalau saya di sekolah sini pengenalan diri. Iya. Diri sendiri, namanya siapa, sama teman-temannya di kelas, terus pengenalan diri di sekolah sama guru-gurunya, sama kepala sekolah. Terus dengan pengenalan kelas-kelas, ini kelas berapa ini, ruangan kelas berapa, mungkin ini ruangan tempat praktek ibadah, ini tempat hari baca, baru. Bisa paling ini ruangan dengan ada siswa baru, karena sehubungan dengan pelajaran kurikulum Pancasila ini perlu pengenalan diri antara guru-guru dan kepala sekolah, mungkin untuk siswa baru yang disebut seperti PLS itu ya. PLS. Sebatas itu yang saya tahu. Iya, jadi sedikit saya menyampaikan Ibu hasil dari saya mengikuti pelatihan di portal Merdeka Mengajar, bahwa pada saat transisi PAUD ke SD itu ternyata anak diberi waktu selama 2 minggu untuk mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan dengan sekolah, dan kegiatannya itu seperti yang Ibu ceritakan tadi, ada pengenalan huruf,
kemudian ada perkenalan diri, kemudian ada mengenali teman-teman, kemudian juga ada pengenalan lingkungan sekolah, ya guru-guru di sekolah itu tetap dilakukan ya. Ya, dalam 2 minggu tersebut anak tidak perlu dikasihkan materi, seumpamanya kayak pelajaran. Bisa mereka kegiatannya lebih kepada penguatan dulu mentalnya mereka, supaya mereka itu siap, senang di sekolah. Kayak mungkin kalau yang dilakukan sama guru kelas 1 yang lalu bernyanyi-bernyanyi kan? Iya, bernyanyi, Iya kan? mengenal lingkungan. Ya, pasti senang pada saat bernyanyi, senang. Kemudian anak itu akan termotivasi kembali untuk datang keesokan harinya. Karena biasa juga ada murid yang begitu masuk SD takut ditinggal sama orang tuanya. Kadang orang tuanya dibawa masuk ke dalam ruangan. Nah, jadi bagaimana caranya kita supaya anak itu bisa terlepas dari orang tuanya, bisa dekat dengan guru dan teman-temannya. Jadi pada awal kegiatan masuk sekolah itu dibiasakan. Kemudian kegiatannya juga bisa lebih beragam dan tidak mesti di dalam kelas. Bisa di luar kelas, di halaman sekolah seperti itu. Tapi untuk sekolahnya kita sendiri memang tidak ada kegiatan tes calistung, dan itu saya rasa sudah baik untuk menerima anak yang dari PAUD ke SD. Karena kayak Ibu katakan tadi, seandainya memang ada tes calistung, pasti anak-anak yang mau masuk itu stres, Stres, tekanan. Jadi pasti ada juga yang tidak diterima. Karena tidak semua anak yang masuk di sini tuh melalui TK. Ada juga yang hanya mendapatkan pendidikan di rumah. Nah, jadi itu saja mungkin yang kita diskusikan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu-ibu sampaikan, dan memang apa yang Ibu sampaikan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Terima kasih, Bu.